Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Agus Widianto. Dalam video saya kali ini saya akan berbagi dengan Anda tentang standar operasional bagaimana melakukan terapi saraf terjepit ya. Wabil khusus hari ini tentang saraf terjepit ya. SOP ini sengaja saya susun berdasarkan pengalaman saya selama ini ya. Jadi saya akan betul-betul berbagi Anda berdasarkan pengalaman, bukan hanya teori belaka ya. Dari pengalaman-pengalaman ini kan saya dulu juga pernah melakukan kesalahan juga, tapi saya belajar dengan kesalahan ini. Semua saya perbaiki sehingga memperoleh sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, SOP ini saya terapkan juga, saya aplikasikan juga kepada tim saya di lapangan, di klinik saya. Jadi klinik saya alhamdulillah setiap hari selalu banyak pasien yang datang dan banyak juga yang sembuh. Nah, tentunya hal ini perlu perjuangan yang tidak mudah ya. Perlu perjuangan yang tidak mudah, perlu pembelajaran yang tidak mudah ya. Semua itu perlu usaha keras. Nah, alhamdulillah ilmu yang saya dapatkan ini akan saya bagikan gratis kepada Anda melalui video saya ini. Tapi saya minta tolong ya, di-subscribe, di-like, di-share ke banyak-banyakannya orang ya. Kemudian di komen juga, tolong berikan masukan yang positif kepada channel ini supaya ke depan channel ini semakin berkembang dan lebih baik lagi. Dan Anda boleh memberikan usul tentang apa yang harus saya sampaikan dan apakah penyampaian ini sudah lengkap atau belum, silahkan beri masukan. Intinya kritik yang membangun pasti akan saya tanggapi dengan senang hati. Baik, bagaimana ceritanya standar operasional yang saya lakukan? Ikuti terus video saya ini selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan standar operasional dalam melakukan terapi khusus untuk saraf terjepit ya. Yang pertama, di pagi hari ketika Anda bangun tidur, Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini yang akan memberikan motivasi dalam pekerjaan Anda sepanjang hari. Dan ingat, semua yang memberikan kesembuhan, apapun usaha Anda, ke semua keberhasilan itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Anda hanya berusaha saja. Maka kita tidak boleh sombong. Berdoalah, karena di dalam doa itu ada nilai ibadah juga. Seorang terapis yang baik, dia akan selalu berdoa dalam usahanya. Dengan berdoa, dia akan lebih semangat menghadapi hidup. Termasuk nanti ketika Anda melakukan terapi, Anda sarankan juga kepada pasien Anda untuk melakukan doa sebelum dilakukan proses terapinya. Berikutnya adalah pasang wajah yang ceria, wajah yang ramah kepada pasien-pasien Anda. Berikan aura yang positif. Jadi ketika Anda menyambut pasien Anda datang ke ruangan konsultasi, Anda tersenyum ya, berikan aura yang positif. Karena kesan pertama itu akan memberikan motivasi atau semangat kepada pasien untuk sembuh. Paling tidak dia mempunyai sebuah kesimpulan bahwa oh ini terapis nih, orangnya ramah, orangnya baik, pasti dia ini bisa dipercaya ya, kira-kira seperti itu. Jadi jangan menampakkan permasalahan pribadi Anda ya, tetap profesional di hadapan pasien. Selanjutnya melakukan diagnosa secara cermat. Jadi diagnosa ini adalah pondasi awal, langkah awal dalam sebelum Anda melakukan terapi lebih jauh lagi. Diagnosa yang baik dan diagnosa yang tegak akan menentukan teknik terapi yang lebih baik. Ibarat Anda membidik sebuah sasaran, misalnya Anda memanah dan Anda tahu target yang
ingin Anda panah, sehingga Anda punya perhitungan mana titik yang akan menjadi target Anda. Begitupun sebaliknya, jika Anda tidak melakukan diagnosa dengan baik, sama saja Anda memanah sebuah target dalam kondisi gelap gulita. Anda tidak tahu target Anda apa dan di sebelah mana. Nah, sangat mungkin, bahkan kemungkinan besar, Anda akan gagal mencapai target yang Anda inginkan. Begitu pula seorang terapis, ketika diagnosa tegak, Anda akan dapat melakukan teknik terapi dengan baik dan menentukan jenis metode yang tepat untuk keluhan pasien Anda. Kemudian berikutnya adalah mencatat data pasien secara lengkap, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, usia, berat badan, tinggi badan, menikah atau lajang, jenis pekerjaannya apa, ya, alamat lengkap, jenis kelamin, agama, kemudian nomor HP yang bisa dihubungi. Catat selengkap-lengkapnya, termasuk hasil diagnosa Anda catat dengan sedetail-detailnya. Hal ini penting karena catatan inilah nanti yang akan menentukan atau sebagai pertimbangan Anda dalam melakukan proses terapi selanjutnya. Kemudian menyiapkan peralatan terapi dengan selengkap-lengkapnya. Peralatan terapi standar untuk terapi syaraf terjepit adalah matras atau busa rebonded, tebalnya 4 cm, panjang 2 meter, dan lebar 1 meter. 2 buah bantal, kemudian 2 buah anduk yang sedang saja. Kenakan masker dan sarung tangan saat proses terapi. Pakaian terapis harus bersih dan wangi, tidak boleh bau ketek, gitu ya. Kuku tangan dan kaki tidak boleh panjang. Tidak boleh memakai aksesoris, ya, termasuk jam tangan, gelang, kalung, kacamata, cincin, gesper, kemudian dompet. Nah, semua yang di saku celana harus dikeluarkan supaya tidak mengganggu proses terapi. Nah, ini berlaku juga untuk pasiennya, ya. Pasien sama sekali tidak boleh memakai aksesoris apapun, dan sarankan pasien sebelum melakukan terapi untuk mencuci muka, tangan, dan kaki dengan sabun. Nah, kadang-kadang ada pasien yang pulang kerja gitu memakai sepatu. Nah, dia tidak melakukan cuci kaki dulu, ya. Nah, sehingga kakinya itu baunya minta ampun, dan ini mengganggu proses terapi tentunya. Nah, gunakan pakaian yang longgar untuk baik pasien maupun terapis agar mudah dalam bergerak dalam saat proses terapinya nanti. Berikutnya, mulailah terapi dari yang paling mudah dilakukan, ya. Mulailah melakukan terapi dari bagian tubuh yang bisa digerakkan terlebih dahulu, ya. Pelan-pelan saja komunikasikan dengan pasien apakah gerakan yang kita lakukan ini terlalu menyakitkan atau tidak, gitu ya. Nah, lakukan gerakan secara pelan-pelan sesuai dengan kondisi pasien. Bisa dari kaki dulu atau tangan dulu, atau dari bagian tubuh mana yang memang bisa digerakkan pelan-pelan secara bertahap, tambah gerakannya, ya. Jangan langsung memberikan manipulasi, tetapi perbanyaklah gerakan-gerakan stretching supaya otot menjadi lentur. Nanti setelah lentur, lebih mudah untuk dibetulkan. Berikutnya, berkomunikasilah yang baik dengan pasien ketika proses terapi. Komunikasi yang baik dengan pasien akan memberikan motivasi kesembuhan bagi pasien. Berkomunikasilah dengan senyum, ramah tamah, dengan wajah yang ceria. Bahkan kadangkala Anda boleh sedikit bercanda, gitu ya, supaya suasana menjadi cair. Ketika Anda satu frekuensi pikiran Anda dengan pasien, maka proses terapi jadi lebih mudah.
pasien tahu apa yang Anda inginkan dan Anda pun tahu dengan yang diinginkan oleh pasien. Insya Allah dengan komunikasi yang baik, suasana terapi akan lebih cair dan lebih nyaman. Berikutnya, setelah melakukan terapi, evaluasilah hasil terapi Anda. Tanyakan kepada pasien apa yang dirasakan setelah menjalani proses terapinya. Kemudian semua hasil Anda catat di dalam lembar data pasien untuk dilakukan evaluasi selanjutnya. Anda bisa ukur kondisi tubuhnya, mungkin kakinya apakah sudah tidak panjang sebelah sesuai dengan standar cara diagnosa. Oh ya, mengenai teknik diagnosa nanti akan saya buatkan video khusus karena masalah diagnosa ini adalah sesuatu yang detail dan harus dijelaskan secara panjang lebar. Nanti akan saya buatkan videonya khusus untuk masalah diagnosa. Berikutnya, berikan nasihat dan saran kepada pasien Anda. Misalnya lakukan gerakan-gerakan stretching di rumah untuk agar supaya proses terapinya lebih cepat mendapatkan hasil. Nah, kerjasama yang baik, pasien yang proaktif dia akan lebih cepat biasanya dalam memperoleh kesembuhan. Termasuk sampaikan juga jika nanti biasanya akan ada kemungkinan setelah terapi, di pertama terapi itu nanti akan timbul rasa sakit di tubuh ya, di otot-otot ini akan terasa sakit semua. Dan ini hal yang wajar karena setelah proses terapi itu akan terjadi trauma ya, trauma otot karena emang ototnya kan tadinya kaku. Nah, setelah banyak di stretching kan jadi lentur. Nah, paling tidak akan terjadi trauma otot. Tapi jangan khawatir, ini terjadi hanya sementara saja. Nanti setelah beberapa kali sesi terapi akan hilang dengan sendirinya dan badan akan terasa lebih baik. Berikutnya, jangan pernah memberikan janji, tetapi berikanlah harapan kepada pasien. Jadi beda ya, janji dan harapan itu beda. Kadang kita sebagai terapis ini suka dijebak oleh pasien, Pak, berapa kali terapi saya bisa sembuh? Anda cukup menjawab seperti ini, Bapak, Ibu, kami di proses konsultasi tadi sudah memberikan keterangan sedetail-detailnya tentang metode kami. Nah, justru saya akan kembalikan kepada Bapak atau Ibu, bagaimana menurut Anda, apakah metode yang kami terapkan ini menurut Bapak Ibu cocok dan Anda mungkin akan sembuh dengan mengikuti program terapi ini. Nah, jika memang seperti itu dan ternyata satu kali terapi sudah ada progres membaik misalnya, maka lakukan dan lanjutkan terus proses terapinya sampai Anda sembuh. Jadi terus semangat. Kami tidak bisa memberikan janji, kami hanya berusaha karena semua yang memberikan kesembuhan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau untuk pribadi Bapak sendiri kami tidak bisa berjanji, tapi kalau kami disuruh cerita testimoni, alhamdulillah sudah banyak juga yang sembuh dengan beberapa kali terapi saja, tapi ada juga yang sudah berkali-kali sampai 10 kali lebih belum sembuh total juga. Nah, itulah, jadi setiap kondisi orang itu berbeda-beda hasilnya, makanya kami tidak berani menyebutkan berapa kali terapinya. Jadi cukup berusaha saja dengan penuh keyakinan, yang penting bismillah, berusaha, ikhtiar karena Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan dengan ikhtiar Bapak Ibu, tentunya dengan cara yang benar. Nah, yang terakhir ini yang paling penting, yaitu jangan memaksakan diri Anda untuk menterapi pasien sedangkan Anda tidak paham betul kondisi pasien Anda. Jadi misalnya pasien ini
selain mengalami masalah saraf tersebut, dia ada penyakit yang lain, misalnya ada tumor, kanker, dan sebagainya. Jika Anda tidak paham apakah dengan kondisi pasien seperti ini bahaya atau tidak, sebaiknya Anda tidak memaksakan melakukan terapi. Nah, karena jangan sampai Anda nanti bermasalah dengan hukum ya. Nah, ini pengalaman pribadi saya, ini saya perlu sampaikan juga supaya Anda tidak melakukan kesalahan berikutnya. Nah, kecuali pasien maksa ya, misalnya kita sudah menjelaskan secara detail metode kami gitu ya, kita sudah jelaskan semuanya, namun pasien memaksa untuk terapi. Nah, mintalah pasien untuk membuat surat disclaimer atau surat bebas tuntutan dari hukum apapun jika nanti setelah terapi ternyata ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, bagaimana? Luar biasa bukan apa yang saya share hari ini? Ya, saya berharap apa yang saya sampaikan ini betul-betul bermanfaat bagi Anda semuanya, khususnya Anda bagi para terapis, juga para calon-calon pasien. Mudah-mudahan Anda semakin pintar, tidak terlalu awam juga. Jadi tujuan saya memang untuk mengedukasi masyarakat seluas-luasnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda semua. Dan mudah-mudahan sebagai amal jariah bagi kita semua, bagi yang nge-share juga, insya Allah kebagian pahalanya. Baik, sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.